Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat kembali melanjutkan materi pada pagi kali ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin. Perkenalkan, nama saya Hidayat Saputra. Saya yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi kali ini. Dan saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Helmalia Putri Wardana. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan Islam di benua Afrika. Adapun negara-negara yang akan kami jelaskan yaitu Liberia, Mauritania, Zimbabwe, Kenya, Mozambik, Somalia, Angola, Kamerun, Zambia, dan yang terakhir ialah Aljazair. Baik, yang pertama ialah Liberia. Islam di Liberia diperkirakan dipraktikkan oleh 20% penduduk Liberia. Kelompok etnis utama yang muslim adalah Fain dan Mandingo, tetapi juga Bandi, Pele, dan kelompok etnis lainnya. Secara historis, Muslim Liberia telah mengikuti bentuk santai dan Islam liberal yang banyak dipengaruhi oleh agama-agama adat yang diintegritaskan ke dalam Islam, yang ketika itu datang ke Liberia pada abad ke-16 dengan runtuhnya Kekaisaran Songhai di Mali. Praktik agama yang bervariasi di kota-kota di seluruh negeri. Liberia muda, khususnya di kota-kota di sepanjang pantai, cenderung lebih sekuler, tetapi masih menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di pedesaan, Muslim Liberia lebih konservatif dalam berpakaian sederhana, melakukan doa, dan menghadiri kajian agama. Yang kedua ialah Mauritania. Sejak kemerdekaan pada tahun 1960, Mauritania telah menjadi Republik Islam. Piagam Konstitusi tahun 1985 menyatakan Islam agama negara dan syariah sebagai hukum negeri. Secara resmi, 100% dari semua warga Mauritania adalah Muslim. Meskipun ada komunitas kecil Kristen, terutama dari kewargaan negaraan asing. Ada sekitar 4.500 Katolik Roma yang berasal dari luar negeri. Ada juga beberapa penganut Yahudi yang bekerja di negara itu. Meski pemerintah melarang adanya upaya misionaris di Mauritania, secara umum hubungan antara komunitas Muslim dan masyarakat non-Muslim berjalan damai dan harmonis. Agama dipandang pemerintah sebagai elemen penting persatuan nasional, mengingat kemajuan suku dan etnis di negeri ini. Berikutnya ialah Zimbabwe. Kedatangan Islam di Zimbabwe dimulai pada abad ke-4 Hijriah, ketika umat Islam mendirikan emirat di pantai Afrika Timur. Islam adalah agama minoritas di Zimbabwe. Kendati demikian, Islam telah mengalami pertumbuhan di Zimbabwe. Saat ini, jumlah Muslim di Zimbabwe 2% dari populasi yang berjumlah 15 juta. Ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan Islam di Zimbabwe. Di antaranya, disebabkan oleh bermunculnya pemuda Muslim yang berkualitas. Mereka mengambil peran menyebarkan Islam. Menurut guru agama Islam, Syekh Binali pada 2013, konstitusi Zimbabwe telah membuat peraturan yang memudahkan kelompok Muslim untuk menyebarkan pesan Islam. Konstitusi memungkinkan umat Islam untuk bergerak lebih bebas, terutama daerah pedesaan di mana mereka diberi
label asing oleh penduduk setempat. Nah, yang keempat ialah Kenya. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Kenya, Islam telah hadir di sana dan mewarnai kebudayaan Kenya, khusus di daerah pantai, utara, dan beberapa daerah pedalaman yang dilewati oleh kereta api yang dibangun oleh Muslim Asia. Peradaban Islam juga telah merasuk dalam dunia pendidikan, hukum, dan bahasa semisal bahasa Swahili yang menjadi bahasa nasional Kenya. Semasa masa kolonial Inggris, pertumbuhan dan perkembangan Islam di Kenya terhambat karena kegigihan pihak kolonial dan gereja untuk mengubah sistem pendidikan di Kenya, yang mengakibatkan pihak Muslim frustasi. Islam adalah agama yang dianut sekitar 10% warga Kenya atau sekitar 3,9 juta orang pantai Kenya, sebagian besar dihuni oleh umat Islam. Nairobi memiliki beberapa masjid dan penduduk Muslim terkemuka. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Saya persilakan Helmalia Putri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya bacakan. Kelima, Mozambik. Muslim Mozambik pernah berjaya dengan kerajaan. Keterikatan Mozambik dengan Islam memiliki sejarah yang panjang. Awalnya Islam masuk ke wilayah ini melalui para pedagang Muslim yang sebagian besar berasal dari Yaman. Kedatangan pedagang Arab di Mozambik dimulai pada abad keempat Hijriah ketika umat Islam mendirikan kerajaan kecil di pantai Afrika Timur. Selama periode berikutnya dari dinasti Oman al-Busaid, pedagang Muslim memperluas zona perdagangan mereka hingga ke selatan pantai Mozambik. Pada masa ini, diyakini bahwa hampir semua penduduk kota adalah Muslim sebelum kedatangan Portugis pada abad ke-16. Islam di Mozambik dianut sekitar 4 juta warga Mozambik atau sekitar 17,8% sampai 20% dari total penduduk. Keenam, Somalia. Selama lebih dari 1400 tahun, Islam menjadi bagian besar dari masyarakat Somalia. Hampir seluruh warga Somalia yang berjumlah 10,3 juta jiwa. Konstitusi menetapkan Islam sebagai agama negara dari Republik Federal Somalia. Syariah Islam sebagai sumber dari dasar perundang-undangan nasional. Hal ini juga menetapkan bahwa hukum yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat tidak bisa diberlakukan. Konstitusi juga menjamin persamaan hak dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif bagi semua warga negara di hadapan hukum tanpa memandang agama. Namun, perkembangan Islam di negara yang terletak di tanduk Afrika ini pernah mengalami dinamisasi sepanjang sejarah. Pada abad ke-19, Islam pernah mengalami masa sulit beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang dimulai dengan perluasan kekuasaan kolonial pada akhir abad ke-19. Ketujuh, Angola. Islam di Angola adalah agama minoritas dengan 80-90 pengikut. Sebagian besar terdiri dari pendatang dari Afrika Barat dan keluarga asal Lebanon. Islam masih dianggap asing di Angola. Karena menjadi bagian kekuasaan Portugis, Angola tidak hanya mengadaptasi bahasa, tetapi juga agama yang dibawa negeri tetangga Spanyol itu. Adebayo Oyobade dalam bukunya Culture and Custom of Angola menulis, sejak kedatangan Portugis pada abad ke-15, Kristen menjadi agama yang dianut mayoritas warga Angola. Dalam kurung beberapa tahun terakhir, komunitas Muslim di Angola tumbuh perlahan. Di beberapa kota besar, Islam dan Muslim semakin jamak ditemukan. Masjid dan sekolah pendidikan Al-Quran juga dibangun. Muslim di Angola umumnya memang pendatang, masih sedikit keturunan asli Angola yang memeluk Islam. Kedelapan, Kamerun. Islam pertama kali berkembang di Kamerun sekitar tahun 1800-an. Pedagang Muslim dari berbagai negeri berdatangan ke sana untuk meramaikan daerah pesisir.
Mereka kemudian membaur dan menetap sehingga anak dan cucu mereka beranak pinak. Semuanya memeluk Islam. Penduduk Muslim di Kamerun terdiri dari sekitar 24% dari 21 juta penduduk Kamerun. Masjid besar pertama dibangun pada tahun 1922. Jumlahnya meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun. Kota Douala memiliki lebih dari 90 masjid, dan kota itu menjadi tempat tinggal bagi sekitar 500.000 umat Muslim. Kesembilan, Zambia. Ajaran Islam bersemi di Zambia sekitar abad 4 Hijriah. Ketika itu sedang berdiri emirat di sisi timur Afrika. Pada masa-masa Muslim mulai mengembangkan sayapnya, para pedagang pun menjelajah hingga ke pelosok Afrika. Pedagang Arab masuk ke Zambia melalui Tanzania, Malawi, dan Mozambik, yang memang menjadi daerah pusat perdagangan mereka. Pada masa kolonial, Islam masuk melalui penduduk Muslim yang berasal dari daratan India dan sekitarnya. Mereka datang dan tinggal di daerah Livingstone hingga Lukasa, ibu kota Zambia. Walaupun telah lama hadir di Zambia, perkembangan Islam di negara yang sebagian besar warganya masih berada di bawah garis kemiskinan itu baru terlihat 3 dekade terakhir. Umat Islam kini gencar melakukan dakwah melalui jalur pendidikan, kesejahteraan, dan perdagangan. Yang ke-10, Aljazair, Islam. Agama hampir semua orang Aljazair melengkapi sebagian besar aspek kehidupan. Pasca kemerdekaan, pemerintah Aljazair langsung menegaskan kontrol negara atas kegiatan keagamaan untuk tujuan konsolidasi nasional dan kontrol politik. Islam menjadi agama negara dalam konstitusi baru dan menjadi agama pemimpinnya. Negara memonopoli pembangunan masjid dan Departemen Agama mengendalikan 500 masjid publik pada pertengahan 1980-an. Para imam dilatih, ditunjuk, dan dibayar oleh negara, sedangkan khutbah yang disampaikan harus mendapatkan persetujuan dari Departemen Agama. Kementerian juga memberikan pendidikan agama dan pelatihan di sekolah-sekolah dan menciptakan lembaga khusus untuk pembelajaran Islam. Prinsip hukum Islam syariah diperkenalkan ke dalam hukum keluarga khususnya, seperti pelarangan bagi Muslim untuk menikah dengan non-Muslim. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran di negara-negara tersebut antara lain: faktor kemajuan. 1. Bertemunya agama Islam dengan berbagai kebudayaan akibat penyebaran Islam ke segala penjuru dan semangat umat Islam untuk menyerap ilmu dari manapun datangnya. Tidak harus ilmu agama menjadikan Islam mengalami kemajuan. 2. Adanya pluralisme dalam pemerintahan dan politik. 3. Memperhatikan stabilitas ekonomi dan politik. 4. Mengadakan gerakan penerjemah sehingga umat Islam dapat mengerti dan mengetahui ilmu lain selain dari buku Islam itu sendiri. 5. Berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor kemunduran. 1. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab. 2. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. 3. Pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pemikiran Islam periode berikutnya. 4. Pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur dan serangan tentara salib Nasrani dari barat. 5. Garis perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan Muslim non-Arab, antara Muslim dengan kaum Zimin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada
Kesalahan pengucapan mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.